Shalom Bapak Ibu terkasih, shalom. Bagi yang masih di belakang dipersilakan ke depan yuk. Kita mau mendekat kepala altar, biar makin diberkati, amin. Ayo silakan yang masih di belakang, kami persembahkan maju. Ayo Pak Marti, silakan. Saya percaya malam ini kita semua boleh berkumpul semua karena anugerah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Katakan kiri dan kanan, engkau diberkati. Engkau diberkati satu dengan lain. Amin. Dan kita percaya kita semua adalah anak pilihan Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Amin. Tos saya kiri dan kanan, katakan kamu jadi kesukaan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau katakan hidup kita dipakai sesukanya Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darahnya. Mari kita berjoget. Silakan berdiri. Kita mau berjoget buat Tuhan Yesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa yang Maha Kudus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau inginkan, asal Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih.
Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sorak-sorak bagi Tuhan, karena Tuhan kita baik, amin. Kita semua adalah kekasih Yesus, amin. Oleh sebab itu malam hari ini kita mau bawa segala pujian syukur pada Tuhan. Kita kuduskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, Kau Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu, segala pemberian-Mu, segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh sampai saat ini karena semua kebaikan-Mu. Walaupun saat ini Tuhan begitu banyak yang kami alami persoalan pergumulan dan penyakit, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami percaya janji-Mu, karena Engkau selalu berfirman, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu akan dibukakan untukmu. Kau Bapa yang baik, dengan apa kami bisa membahas kebaikan-Mu Tuhan? Kami hendak bersyukur untuk segala keadilan-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur padamu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu hari demi hari dalam hidup kami. Kami punya Allah yang luar biasa. Pengharapan kami hanya padamu ya Tuhan Yesus. Tiada Allah yang lain selain Engkau. Karena Engkau selalu berfirman di dalam Filipi, Engkau Allah yang menyediakan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami tidak takut dan khawatir. Banyak janji-Mu yang dalam hidup kami, yang akan Kau genapi dalam firman kami. Dan hidup kami hanya mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Kita percaya semua diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan musuh. Amin. Katakan kiri kanan, kita siap menaklukkan segala musuh. Ku diberi kuasa. Tuhan terkuasa.
Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja para raja. Siap diberi kuasa? Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau barisan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau barisan hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja sorak-sorak bagi Tuhan. Lebih dari pemenang, Tuhan kita dahsyat. Amin. Katakan kiri dan kanan, kita lebih pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibakan namanya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibakan namanya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorak dahsyat Tuhan kita. Sorak-sorak tinggi lagi. Amin. Saat ini kita akan masuk lebih dalam kehadiran Tuhan. Cari posisi yang terbaik. Mau duduk, mau berdiri, mau sujud, silakan. Ketika nanti kita masuk dalam penyembahan, bagi yang nggak bisa bahasa roh, tutup mata, angkat tangan, sebutkan haleluya. Karena kita mau nyembah Allah kita yang hidup. Kita yakin dan percaya
hadirannya saat ini, tempat ini, untuk mengurapi kita semua. Kita tenangkan hati kita, kita siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang kami rindu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
Kau Allah yang besar, Kau layak dipuji disembah. Tiada Allah seperti Engkau. Sungguh besar perbuatan-Mu ya Tuhan, sungguh ajaib karya-Mu. Terima kasih, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk lawatan malam hari ini di tempat ini. Engkau telah menjamah hati kami pribadi lepas pribadi. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Dan kami sungguh bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kau telah tibakan hamba-Mu, aku Sartanto, di tempat-tempat kami. Yang Kau membawa kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya setiap pewartaan firman-Mu pada malam hari ini bersama ya Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami siap mendengar segala pewartaan firman pada malam hari ini, agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu, mau mendengar pewartaan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Silakan Bapak. Ya, Shalom. Ini beratnya ke sini ya. Ini mungkin karena pintunya dari situ kali. Oh ya. Terima kasih Pak. Saya geser aja sebelah agak kanan sedikit ya. Cukup. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya luar biasa, jempol ini kan. Yang luar biasa apa? Yesus luar biasa ya. Betul, Yesus luar biasa. Saya itu sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Nama saya Agus Sartanto. Saya dari Paroki Maria Kusuma Karmel, MKK. Tahu MKK kira-kira di mana? Meruya ya? Di Meruya ya. Dulu pecahannya MBK, tapi dulu gerejanya di MBK. Setelah itu pecah menjadi MKK karena umatnya banyak di sana. Baik, saya punya satu istri. Sebenarnya istri saya ajak. Dia juga pengajar, dia juga koordinator PD wilayah. Sudah aktif, dia juga PD MKK juga di kami semua. Saya sebagai juga pengajar di khususnya SADR, terus juga saya ada di BPK di bidang misi, ikut bantu Pak Agus Sandoyo, dan sebagai pewarta memang baru tahun kemarin ya, waktu itu saya disuruh ya dah, karena saya ditugasi sering ke misi kemana-mana, saya harus membawakan, terpaksa saya harus belajar. Nah begitu belajar, saya SPM 3, begitu belajar disuruh mengajar ya udah, disuruh mewarta ya. Kalau mengajar saya sering SAD. Baru kemarin saya ambil memberikan sesi 5 di di Leo Agung ya, di Bekasi. Oke, itu perkenalan saya ya, dan saya tambahkan saya punya 3 anak dan 2 cucu ya. Itu. Oke. Saya itu dihubungi oleh Ibu Lili. Wah, ternyata saya tahu Ibu Lili itu dengan Pak Patrick, Pak Francis. Ya, ternyata memang ada di situ dikerja dengan satu perusahaan ya, dengan Ibu Lili, dengan Pak Patrick. Ya, saya diminta untuk mewartakan pada hari ini. Temanya apa saya tanya? Wah terserah, itu yang susah bagi saya, terserah apa ya. Nah kira-kira seperti tadi ya, tapi Yesus kita luar biasa ya. Kita kan kadang-kadang nggak tahu Yesus itu
tiba-tiba muncul sendiri atau memang ada sebelum-sebelumnya yang dulu pernah dijanjikan tiba-tiba muncul. Ya, kita mau belajar bersama, mengerti firman Tuhan dan belajar saat ini supaya iman kita ditambahkan, ya, dikuatkan. Karena kita belajar mengenal akar yang sebenarnya, akar iman yang sebenarnya, ya. Maka saya ambil di sini judulnya adalah berkat yang dijanjikan. Otomatis dijanjikan oleh siapa? Oleh Tuhan Allah kita, ya. Nanti kita lihat kenapa kita ini, jujur, kita mengenal Yesus itu bukan kebetulan, tapi Tuhan sendiri yang memanggil. Nanti kita lihat di ini. Baik, next, ya. Ya, tadi judulnya adalah berkat yang dijanjikan. Berkat itu apa sebenarnya? Ya, kita lihat berkat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saya ambil. Salah satu yang relevan dengan agama atau dengan hubungan Tuhan, yaitu karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ya, jadi itu suatu karunia Tuhan, ya, yang diberikan Tuhan membawa kebaikan pada hidup kita. Itulah berkat, ya. Kita ambil definisi ini, ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus apa sebenarnya? Kita mau lihat, ya, seperti tadi di awal itu Kejadian 18 ayat 18. Kita mau lihat ayatnya lebih penuh lagi. Ini adalah perikop itu saya ambil itu dari ketika Abraham berdoa syafaat untuk Sodom, ya. Demikian Sodom yang demikian banyak orang dosa, Allah menghancurkan segala macam, tapi Abraham mau mendoakan, ya. Kita mau lihat ini mungkin secara garis besarnya kita tahu bahwa Abraham itu dipanggil Allah melalui apa? Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Selalu di Perjanjian Lama adalah Allah yang menampakkan diri pada Abraham. Nanti pada yang lain-lain juga menampakkan. Nah, nanti kita masuk lagi ke Perjanjian Baru dan bagaimana sikap kita. Ini penting, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Bisa kelihatan, mohon maaf ya, saya pikir screen-nya lebar, ternyata di sini screen kecil. Jadi tulisannya saya nggak fontnya nggak saya sesuaikan. Bisa dibaca nggak? Bisa, ya. Kita mau baca sama-sama yuk, ya. 3, 2, 1. Ya. Bukankah ini kita baca sama-sama, kita mau belajar, ya. Ini root atau akar sebenarnya iman kita. Kita mau belajar dari bapak kita siapa? Abraham, percaya. Kita lihat di sini, ya. Ini sebenarnya menyatakan ayat sebelumnya. Nanti kita akan masuk ke situ untuk mengejar waktu, ya. Di sini seperti yang saya katakan, ini adalah perikop kita adalah doa syafaat Abraham kepada Sodom, ya. Ini betul-betul Abraham itu dipilih oleh Allah. Tuhan menampakkan diri pada Abraham, ya. Ragu-ragu tadi Abraham, tapi dia percaya, iman percaya, sehingga Tuhan terus mendampingi dia, menyertai dia, dan berapa janji. Nanti kita lihat di sini. Tapi yang menarik di sini adalah berpikirlah Tuhan
apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Di sini lucu. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Ini kata-kata berkat yang itu muncul di sini. Ya, ini siapa yang tanya siapa sebenarnya? Yang saya tanya siapa? Tuhan, ya. Lucu ya, Tuhan kok tanya. Ya, ini cara mereka perjanjian lama menuliskan kitab perjanjian lama seolah Tuhan itu adalah suatu bikin suatu pribadi, personifikasi kan. Dia nanya, apakah seolah lalu Pak? Ternyata tidak. Berarti ada apa sebelumnya? Ada suatu perjanjian antara Abraham dengan Allah. Ini luar biasa, ada perjanjian yang luar biasa di sini. Sebab aku telah memilih dia. Tuhan betul-betul memilih Abraham. Abraham dipilih. Dia akan menjadi bangsa yang, dan kenyataannya sampai sekarang betul nggak? Kita sebenarnya ini heritage dari Abraham, Imam Abraham sampai terus. Nanti kita mau trace back ya. Saya perlu waktu cepat jadi saya singkat aja ya. Nah, di sini ada sesuatu yang sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya. Nah, dan keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pada waktu awalnya Abraham yang waktu dipanggil dia taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak stop di Abraham. Tuhan menghendaki keturunannya tetap taat kepada dia. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi apapun juga kalau kita beriman pada Tuhan kita harus taat. Ini kuncinya. Jadi kita harus taat. Di sini jelas sekali bahwa sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nanti berikutnya akan tetap dituntut demikian. Termasuk kita di sini dituntut tetap taat kalau kita percaya. Nanti ada plus minusnya. Ada urusan dengan berkat ya. Berkat itu turun kalau kita taat. Oke, nah ini ada suatu perjanjian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau lihat perjanjiannya itu, mohon maaf ya, itu kecil sekali. Saya juga baru sadar ini di sini seginya kecil. Ya, aduh, ya oke. Tapi mudah-mudahan bisa dibaca lah ya. Jadi Allah itu mengadakan Allah mereka yang disebut Yahweh ya, membedakan dengan Allah yang kita pakai sehari. Mereka Yahweh itu yang membedakan dengan Allah yang lain. Bapak Ibu tahu ya, kebenaran ada di dalam dia dan sangat konsisten. Nanti akhirnya sangat konsisten konsep kealahan dari Abraham sampai sekarang sangat konsisten. Di situ ada kebenaran. Bahkan sejarah itu bisa dibuktikan secara sejarah. Ya makanya agama kita yang coba Kristen itu agama yang betul-betul agama sejarah. Bisa dibuktikan secara sejarah. Yang lain kita nggak usah komen ya. Nah itu. Ya ini. Nah apa yang diadakan perjanjian Allah Yahweh dengan Abraham? Keturunan yang banyak dan tanah Kanaan. Dijanjiin keturunannya banyak dan tanah Kanaan. Bisa tolong diklik ya, Kejadian 15 ayat 5 sampai atau 7. Ya. Ini ya. Saya bacain saja ya, mungkin kecil, mohon maaf. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Keturunan ini tidak berarti keturunan secara daging terus, tapi keturunan yang melahirkan adalah iman ya kepada Tuhan. Bisa dimengerti saja ya, bisa dimengerti ya. Itu salah keturunannya. Dan jumlah orang yang percaya sama Tuhan luar biasa ya. Ini. Nah, dituju lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur
Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ini nanti adalah dia akan memberikan tanah Kana yang disebut Kanaan. Baik, kembali itu. Nah, ini tanah Kanaan dijanjikan ada tanah dan juga turunan yang banyak, gitu kan? Diminta percaya dengan iman terhadap perjanjiannya, itu jelas, ya. Kita nggak usah lihat firmannya ya, kita perlu waktu cepat. Jadi betul-betul Allah betul-betul yang menampakkan diri pada Abraham, dan iman Abraham begitu luar biasa sehingga dia percaya hidupnya pada dia. Ini penting bagi kita sebab surut akar sebenarnya kekristenan ini iman percaya, seperti dengan Bunda Maria. Luar biasa iman percaya ketika malaikat berbicara dengan dia. Apa yang katakan? Terjadilah padaku menurut luar biasa. Dia mau siap untuk melakukan apa saja karena percaya di sini. Terus hidup taat kepada Allah. Bukti akan coba kita lihat. Abraham itu mungkin sebelum ke sana ya. Oh sudah kita dibuka. Ini bukti ketaatannya Abraham apa pada Allah? Dia apa? Mau mempersembahkan anaknya di sini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, ia huruf besar artinya Tuhan berfirman kepadanya, Abraham. Lalu saut Abraham ada, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Waduh, dikasihi ya. Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai apa? Korban bakaran. Korban bakar disembelih dan dibakar, luar biasa ya. Dan Abraham apa ceritanya? Nurut nggak? Nurut. Berat nggak kira-kira mengorbankan anak itu? Berat. Tapi dia mau. Dan ini sebenarnya, tapi akhirnya Tuhan menggantikan itu dengan kambing ya, dengan domba ya, yang tersangkut di semak-semak. Bisa ngikuti ya. Ini sebenarnya di perjanjian lama yang anak yang dikasihi, apa bedanya dengan Yesus? Ya, ini perjanjian lama. Ya, ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham menjadi percaya, taat dan mau taat. Ini penting ya, percaya dan taat. Dan bukan pada hanya Abraham saja, tetapi kepada turunannya. Terus. Ya, kita lihat nanti. Baik, kembali. Oke, keturunan laki-laki harus disunat. Nah, ini salah satu cara. Ya, supaya ada suatu tanda bahwa anaknya keturunan itu percaya, sebagai tandanya itu disunat. Sunat tahu ya, nggak usah dijelaskan, dikerat itu bagi yang laki-laki ya, maaf tadi. Ini saya nggak perlu saya buka di sini, kita udah tahu sebagai tanda bahwa oke, saya menyerahkan anakku pada Tuhan dan mau mendidik dia supaya takut akan Tuhan dan percaya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekali, inilah iman dasar dari awalnya Abraham. Sehingga kita pun nanti ketika Yesus hadir, kita menerima Yesus, kita pun sama, kita akan kesal. Ya, waktunya pendek. Nah, yang penting di sini Bapak Ibu ya, perjanjian Allah dengan Abraham bukan saat itu, tapi berlaku abadi sampai kiamat, sampai yaitu sampai Yesus datang kedua kalinya. Waktu pertama kali sebagai penyelamat, kedua kali Yesus datang sebagai, siapa yang tahu? Hakim Agung. Ya, makanya saat ini Bapak Ibu Saudara jangan buang-buang waktu. Waktu sudah amat dekat. Ya, kita lihat situasi demikian buruknya. Manusia gagal untuk memperbaiki environment atau lingkungan hidup. Jelas karena penggunaan fosil, dan tidak bisa menggantikan fosil sampai sekarang. Artinya apa? Makin buruk environment kita, makin buruk, makin panas, dan makin sulit akan pangan. Makin sulit akan pangan, berimpact pada sosial ekonomi.
Hati-hati Bapak Ibu. Ya, itu penting. Karena bukan makin baik, makin buruk. Kita siap-siap. Kita harus semakin percaya sama Tuhan. Jangan sampai waktu datang kesulitan kita belum siap. Kita kejebak dalam ketakutan, kekhawatiran. Tapi kita perlu modal utama itu iman, taat sama Dia. Bisa dimengerti saat ini ya? Kita perlu. Maka inilah kita mau belajar dari Dia. Dan ini perjanjiannya adalah kekal seperti yang tadi. Ya, next guys. Nah, apa saja cuma janji Allah dalam perjanjian lama? Allah meneruskan perjanjiannya dengan Abraham kepada Ishak. Atau pertama, ya. Kan janji Tuhan, bukan hanya pada Abraham, tapi pada keturunannya. Kita coba lihat satu ini Kejadian 26 ayat 24. Tolong. Iya. Kita sedikit kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Ini jumlahnya banyak, tapi kedengarannya kayak 5.000 orang dulu ya. Kita mau ulangi ya, kita dengan suara keras ya. Siap untuk hari ini untuk memuji Tuhan. Itu melihat Tuhan melihat kesungguhan kita. Bahwa firman ini mean something pada kita. Ya, kita coba ya. 3, 2, 1. Nah, Allah menampakkan diri kepada siapa? Pada siapa ini? Pada siapa? Pada Ishak, ya. Jelas kepada Ishak anaknya. Ya, kepada bapaknya menampakkan diri, pada anaknya menampakkan diri. Ini perjanjian lama selalu menampakkan diri. Ya, nanti ada perjanjian baru yang kita sekarang warisi. Ya, kita lihat nanti di sini bahwa Dia akan berkata sama. Dia mau katakan apa? Aku Allah ayahmu Abraham. Dan ini terus bahwa aku adalah Allah Abraham disampaikan terus kepada Yakub, kepada Musa dan lain-lain. Dan kepada Yesus sendiri mengakui bahwa Allah itu adalah Allah Abraham, Yakub dan lain-lain. Ini luar biasa ya. Jadi ini yang jadi penting. Aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Kembali lagi memberkati. Artinya kita mendapatkan hidup yang diberikan karunia, hidup yang baik di mata Tuhan. Otomatis baik di dalam diri kita ya. Karena Abraham hambaku itu. Abraham karena Abraham. Dia ngomong apa? Karena Abraham yang taat. Kita pun harus bisa dimengerti ya, kenapa kita harus taat. Mungkin kita yang hadir di sini ya, tahu kita memuji, menyembah Tuhan, tapi lakukan itu dengan sepenuh hati. Karena itulah tanda ketaatan kita. Dan Tuhan akan melihat apa? Hati kita. Oke, kembali. Nah, kemudian Allah memperbaharui perjanjiannya dengan Abraham dan Yakub, juga pada Ishak, juga pada Yakub. Saya nggak usah buka firmannya ya di sini. Bisa dilihat di firman Kejadian 35 ayat 9 ayat sampai 12. Ini mengulangi lagi, memperbaharui lagi yang jadi dikatakan Tuhan mengatakan Abraham, kemudian pada Ishak, sekarang pada Yakub ditegaskan kembali. Ya, terus menerus, nggak pernah putus. Nah, bagaimana dengan kita nanti kita lihat. Nah, juga kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kepada bangsa Israel ketika Yakub terus anaknya Yakub siapa? Yang dibuang ke Mesir? Yusuf, betul. Wah, luar biasa, ini 100 di sini. Yusuf, dia dimasukin ke sumur ya. Terus dia ke Mesir, tapi di sana luar biasa.
dia beranak cucu segala macam, menjadi bangsa yang besar, suatu bangsa, tapi di tanah Mesir, ya, di tanah buangan, mereka merasa ditekan, dihina segala macam. Dan apa yang terjadi di sini? Kemudian di sini jadi kita lihat Keluaran 6:3 sebentar, Keluaran 6:3, ya, ini penting. Di sini ya, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Balik lagi Kanaan. Karena apa? Tadi Yusuf itu lari karena kekeringan, dia pergi ke Mesir. Di sana banyak sekali bisa hidup, bisa apa. Kemudian dia harus diarahkan balik ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, ini balik lagi karena Allah mendengarkan keluh kesah orang bangsa Israel, dan bangsa Israel berdoa dan Tuhan mendengarkan. Kita juga sama. Ketika iman kita percaya penuh taat sama Tuhan, Tuhan pasti dengarkan. Tapi kalau kita santai gini, Tuhan ya nggak dengarkan gitu loh. Karena kita ragu-ragu. Ada sesuatu, ragu-ragu nanti bisa ketahui ada sesuatu yang ada di dalam diri kita. Oke, back again. Ya, ini di sini perjanjian di Gunung Sinai Horeb. Saat itu dijadikan tanah Kanaan. Kemudian mereka dipimpin oleh Musa, yang Tuhan memimpin sendiri sampai dari itu ke Sinai. Betul kan? Di Sinai ada apa? Tuhan memberikan apa? 10 firman, 10 perintah Allah. Ya, batu itu asal muasal dengan hukum, dan di situ juga dikembangkan berapa hukum-hukum yang boleh dan tidak boleh dan harus patuh. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Walaupun Tuhan sudah hadir di situ melalui Musa, dan Musa itu Tuhan sendiri yang membuat hukum firman Tuhan, 10 perintah Allah, tetap aja rakyatnya balelo, rakyatnya menyembah ilah-ilah lain dalam bentuk sapi atau ya semacam sapi, terus lembu yang disembahkan. Ini Bapak Ibu nggak setia. Tapi jangan salahkan bangsa Israel. Itu mungkin kita juga gitu. Kita sadar. Nanti kalau dia jatuh sendiri, yang disalahin Tuhan, bukan kita sendiri. Ya, ini sebagai contoh. Kita mau belajar ini. Terus kemudian setelah keluar dari Sinai, Tuhan tahu Musa bahwa demikian buruknya, banyak yang memberontak, banyak yang betul-betul nggak taat. Diperbaharui lagi di sini di dataran Moab. Kita lihat Ulangan 30 17 ayat 20. Ini penting. Nah, diperbaharui kembali di sini dengan menyatakan di sini ya salah, tetap saya bacain aja ya. Tetapi jika hatimu berpaling, ya, berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Sama. Kalau saat ini kita tidak mau taat, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tapi kita mau mendengarkan keluh kesah kita, keinginan kita, apa yang gosip-gosip di dunia tinggal di situ, dan tidak lupa akan Tuhan, kita lupa akan sama. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat iman masa dulu, Abraham dan keturunan-keturunan dan masuk bangsa Israel sama Bapak Ibu. Ini yang dikatakan itu sangat keras sekali di sini. Maka binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah, di sini Bapak Ibu, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kehidupan, kematian. Terus di sini apa lagi? Berkat dan kutuk. Berkat dan
ada dua pilihan Bapak Ibu di sini. Ini perjanjian lama. Kita mau belajar, ya. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Maka di sini pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihlah kehidupan. Bukankah semuanya ini kita mau sungguh-sungguh taat pada Tuhan, atau mendengarkan dunia, atau takut atau akan sesuatu, akan mendengarkan hanya keinginanku? Pilihan kita, betul nggak? Mau nonton TV terus-terusan, di situ mau ada PD, nggak mau PD misalkan ya. Pilihan kita, mau muji Tuhan, mau berdoa, atau mau gosip. Pilihan. Balik lagi Bapak Ibu, bangsa Israel dulu gitu, kita pun sama ini sama. Makanya kita mau belajar dari sini. Kita ambil pilih, Tuhan pilih, suruh pilih kehidupan. Supaya kita boleh di sini juga, supaya kita pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, kalau kita pilih itu, keturunan kita akan dipelihara Tuhan. Amin. Ya, kita dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ini selalu Abraham, Ishak dan Yakub Allah. Baik, kembali lagi. Sampai di sini kira-kira mengerti nggak? Ya, ngerti iman. Kita mau belajar iman dari Abraham. Itu dulu perjanjian lama sudah diajari langsung oleh Tuhan, ya. Nah, itu di dataran Moab. Terus kemudian tetap aja setelah dia, walaupun dia ngomong, dia mau percaya, mau menyatakan ikrar, mau setia, tapi dia tetap, bangsa Israel tetap apa? Tetap tidak taat, ya, tidak taat. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu amati, baca coba ini. Setiap kali bangsa Israel, ya, di tanah perjanjian, bahkan di tempat di Yerusalem, setiap kali mereka tidak taat, mereka menyembah ilah-ilah lain, maka musuh itu akan menyerang dan dia kalah di porak-parandakan. Tapi ketika dia taat kepada Tuhan, musuh itu tidak berani. Ini artinya apa Bapak Ibu? Sama sekarang. Ketika kita tidak taat sama Tuhan Yesus Kristus, dia dijauh, kita hidup di dalam Kristus. So, Yesus katakan apa? Dia ada di dalam diriku dan aku tinggal di dalam dia. Ternyata dia ada di dalam diri kita mungkin, tapi kita tidak tinggal di dalam dia. Kita lebih baik tinggal di dalam kekhawatiranku, keinginanku. Ini terjadi bencana, terjadi gelombang. Tapi kita percaya, dengan iman percaya, kita terus, Tuhan akan memelihara kita. Inilah Allah kita, ya. Bisa dimengerti. Oleh karena itu, Tuhan terus, dia tahu kelemahan. Tuhan di sini memberikan suatu menjanjikan kedatangan Mesias melalui siapa? Nabi Yesaya. Ya, bisa dilihat sebentar ya, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Ya, sebab seorang anak laki telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berduaan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Inilah janji Tuhan dan digenapi. Kita sekarang, waktu Yesus lahir dan dia menggenapi, dia tahu dia memberikan dirinya, mengorbankan, memberikan dirinya sebagai korban untuk menyelamatkan siapa? Kita semua. Ya, itulah. Nah, dulu pun mau dilakukan oleh
Abraham dengan perintah Tuhan. Yesus kan anak yang dikasih. Itu Ishak juga anak yang dikasih oleh Abraham, sangat mengasihi. Tapi Bapak rasanya gimana ya? Ya udah, sampai kita kalau lihat ya waktu Paskah, Yesus, kematian Yesus luar biasa ya. Begitu menderitanya. Kita belum apa-apa sudah diomongin orang, udah marah-marah. Tapi Yesus tetap tenang, tetap dia betul-betul menanggung semuanya karena dosa-dosa kita. Nah, kita kenapa? Dia ada Allah, dia mampu untuk melakukan itu. Dia punya kasih yang sempurna, kasih agape. Jangan kita kasih yang terbatas. Oleh karena itu, bagi siapa yang percaya, kembali, bagi siapa yang percaya dan percaya kepadanya, dia akan beroleh hidup yang kekal, tidak binasa melakukan hidup yang kekal. Itu ada di ayat apa? Kembali, baik. Ya, ini masuk kita pada janji-janji Allah dalam perjanjian baru. Ya, ini coba lihat ya, kehidupan yang kekal. Ya, sama-sama ya, kita baca sama, semangat. Ayo semangat ya. 3, 2, 1. Ya, jelas ya, kita itu tidak binasa. Ini jauh lebih luar biasa. Dengan kematian dan kebangkitannya, itu luar biasa. Itulah menandakan bahwa dia Allah yang kebenaran dan betul-betul ada di dalam dia, ya. Dan setelah itu dijanjikan apa? Roh Kudus pada saat Pantekosta, dan dicurahkanlah Roh Kudus pada saat Pantekosta. Dan saat itu murid-murid yang tadinya tidak bergairah, yang betul-betul tidak bersemangat, dia bersemangat kembali. Dan Roh Kudus yang dicurahkan itu terus hidup sampai saat ini. Makanya pelayanan Yesus bukan berhenti saat dia naik ke surga, tapi terus karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam siapa? Di dalam diri kita. Saat apa kita Roh Kudus ada di dalam kita? Saat kita dibaptis. Dan waktu dibaptis sama Bapak Ibu, sama orang Islam. Saya sama dulu. Waktu dibaptis semangat ke gereja, ya gini. Lama-lama balik lagi. Nah itu. Akhirnya dibangkitkan lagi dengan waktu saya ikuti seminar hidup baru dalam Roh Kudus. Ya, seminar hidup baru dalam Roh Kudus. Saya mengalami sesuatu pembaharuan. Ya, di dalam diri kita ada suatu tempat yang di dalam hidup kita, di dalam diri kita, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Saya mengalami damai, saya mengalami perubahan karakter dan lain-lain. Itulah sebenarnya Kanaan yang kita dijanjikan oleh Tuhan. Kanaan itu apa? Adalah Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang betul-betul menggenapi keinginan kita untuk hidup yang baru. Hidup yang baru artinya apa? Kita meninggalkan yang lama, kebiasaan yang lama kehidupan kita, berdasarkan kita yang dulu hidupnya hanya memikirkan diri kita sendiri, ego kita, kesukaan kita, suka itu, suka ini. Sekarang kita buang, kita mau beralih kepada kehidupan baru pada Kristus. Arah kita dirubah, itulah hidup baru Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya. Itulah sebagai komitmen kita. Itu adalah sebenarnya hidup baru dalam Roh Kudus. Adalah sebenarnya memperbaharui komitmen kita akan baptisan kita, baptisan air. Jangan salah ngerti. Itu yang memberi Allah itu meneguhkan melalui baptisan Roh Allah sendiri yang meneguhkan akan komitmen kita pada baptisan. Bisa dimengerti ya, sama di sini ya. Jadi kita setelah itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Saya nggak usah ini waktunya mungkin.
Kita sudah menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya pada Yesus dan mau hidup. Percaya itu bukan percaya doang ya, mengerti tapi mempercayai hidup dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan artinya apa? Ya Tuhan, kita mau bikin dia sebagai Tuhan, mau percaya, mau hidup menurut bimbingannya Tuhan, bimbingan Roh. Itulah hidup dalam Roh Kudus. Ya. Nah, terus di sini kerajaan Allah ada janji juga dalam berjanji kerajaan Allah dan berkatnya. Kita lihat di Matius 6 ayat 33. Ya, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janji lagi Bapak Ibu. Permasalahannya apakah kita mencari kerajaan Allah atau benar-benar atau setengah-setengah? Kita harus benar-benar Bapak Ibu. Inilah di sini kita mau belajar bahwa ketaatan Abraham juga dituntut, Tuhan menuntut kita juga harus taat seperti Abraham. Itu yang dikatakan Tuhan pada turunannya, termasuk kita semua. Siap? Siap ya? Oke. Ya. Ini ya paling tidak mendengarkan ini supaya ini menjadikan informasi bahwa itulah Allah yang kehendakin ya. Terima kasih dan memberi kekuatan kepada kita. Sebelumnya penyertaan dan pembelaan Allah luar biasa. Ketika kita taat, kita sadar Allah tetap membela kita dan menyertai kita. Amin ya. Memberikan pertolongannya ya. Terus apa? Tuhan selalu menolong kita bagi orang-orang yang percaya dan taat kepadanya. Ya. Kerajaan surga jelas di Wahyu 3 ayat 5 kalau dilihat ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini cukup kritikal ya. Ketika Kanaan atau ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita udah terima, apalagi diperbarui dengan baptisan Roh, kita menjadi jelas mana Allah, mana dunia. Kita pilih Allah. Itulah hidup kita bergumul dengan pencurahan Roh Kudus, sangat membantu kita untuk memilih mana yang Tuhan, mana yang bukan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Kita pilih kehidupan, pilih Tuhan. Di sini apa? Barang siapa menang. Yang menang jelas pemenang itu adalah Yesus. Kita pun harus menjadi lebih dari pemenang mestinya. Artinya taat pada Tuhan, percaya sama Tuhan, gitu ya. Mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Itulah yang dikehendakin. Nah, ini sebagai pemenang, jadinya ia akan dikenakan pakaian putih. Belum baik lagi. Akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus nama dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu bisa back kembali lagi. Ya, ini kira-kira. Nah, sekarang ini pertanyaan. Ini pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian hadir yang di sini. Ya, kita manfaatkan hidup ini. Hidup ini pendek dan sangat pendek, ya. Bukannya makin baik, ya seperti yang saya katakan, ini makin worse, ya. Kita harus siap-siap berjaga-jaga betul-betul dengan iman kita, sungguh betul-betul. Ya. Saya bisa minta waktu sebentar, ya, sebentar lagi. Nah, apakah kita telah mendapatkan tanah Kanaan yang dijanjikan? Seperti tadi tanah Kanaan apa? Kita janjiin soal tanah Kanaan. Kanaan itu melambangkan apa? Hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Saat dibaptis kita waktu merasakan Tuhan tapi hilang. Dan kemudian datang lagi waktu pembaptisan Roh Allah sendiri yang membaptis. Kita merasakan betul damai luar biasa. Tuhan berkarya. Kita diberi kuasa. Betul nyanyiannya kita diberi kuasa. Betul. Luar biasa. Tapi kita itu betul-betul mengalami itu enggak. Kita mau tinggal di dalam Kanaan atau seperti bangsa Israel. Udah dijanji di Kanaan ternyata dia apa? Lari, ya. Memang larinya itu karena
di situ waktu ke Babel itu diserang karena ketidaktaatan, terus lari dibuang ke Babel, terus balik lagi. Wah, yang terakhir waktu Yesus pun demikian, pada abad 70 dia hancurkan, hilang lagi dan baru balik lagi kemarin kan. Nah sekarang mulai lagi kan rame gitu kan. Jadi ini Kanaan itu sebenarnya artinya adalah Allah, roh Allah yang ada di dalam diri kita, dan kita mau tinggal di dalam Kanaan itu, tinggal di dalam roh itu, firman-Nya ya. Terus apakah kita tetap taat dan setia pada Allah? Tetap, ini penting. Setelah tinggal kita harus tetap taat setia, baca firman, berdoa, berkomunitas, dan kita betul-betul setelah itu kita melayani ya. Jadi roda ya, ingat ya, kita melayani. Nah, itu kira-kira gitu. Nah, pertanyaan terakhir, kita sudah mencapai semuanya nih. Kita sudah mendapatkan Kanaan, kita juga taat dan setia. Apakah kita memperoleh berkat-berkat perjanjiannya yang dijanjikan? Atau hidup kita, oh saya sudah ikut ke gereja, saya sudah dibaptis, ikut sana, ikut sini, pelayanan jadi prodiakon, melayani sebagai ketua lingkungan, kok hidup saya bisa berantakan? Justru saya makin dekat dengan Tuhan, makin jauh, makin susah gitu. Apakah ada yang mengalami demikian, Bapak Ibu? Setiap kali mungkin dalam suatu pekerjaan, mau cari pekerjaan, waduh saya mau dapat, gagal lagi. Atau usaha, setiap usaha mau jadi gagal lagi, mau usaha gagal lagi. Ada sesuatu yang menghalangi berkat itu. Walaupun kita mungkin sudah ada mengenal Kanaan, sudah ada Kanaan, tapi mungkin kita tidak taat. Kita mau taat, betul kita mau taat, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di bawah sadar kita, yang kita tidak ingat kembali. Itu yang konsep-konsep itu yang perlu kita gali kembali ya, rata-rata dari situ ya. Saya beri kasihan, saya boleh minta waktu berapa menit lagi ya, ya. Ini saya dalam pelayanan memang banyak ya, kalau di orang-orang Jawa khususnya itu mereka kan orang tuanya, kakeknya itu kan punya ilmu ya, bahkan dia punya keris ya yang terlalu dimandikan, dan dia bisa teleportasi, ilmunya cukup tinggi. Dia bisa pindah dari tempat satu ke tempat lain dalam sekejap. Dia misalkan ada di Solo, tiba-tiba dia bisa di Jakarta dalam waktu itu, dan dia bisa balik lagi, itu teleportasi. Yesus sendiri bisa melakukan hal ini, tapi ini ilmu lain. Nah, ini cucunya ini, kakeknya udah meninggal. Cucunya ini tidak mau dikasih warisi ilmu itu. Cucu ini Katolik. Nah, dia mau dibuang, mau diusir gitu. Setiap kali ikut PD penyembahan dia manifestasi. Didoain pelepasan susah, buat tetangga meninggal. Nah, ini waktu itu saya datang ke situ, nemuin anak muda itu, ya dia cerita bahwa saya tidak mau ini, saya tidak mau itu roh itu masuk ke dalam diri saya. Saya usir, saya nggak bisa, dia selalu berusaha untuk masuk ya. Oke. Saya konselingin dia supaya mengerti betul-betul. Sebab apa? Ada, walaupun dia udah Katolik, dia cerita bahwa saya setelah setiap kali bergaul dengan orang, bahkan dalam pekerjaan gagal, rata-rata gagal. Mau cari kerjaan juga susah. Nah, pada suatu saat, ya oke, dia datang, ya saya konseling, saya perlu waktu dan kasih waktu supaya dia merenungkan. Ada firmannya, sebenarnya panjang nih firmannya, itu dari leluhur ya. Itu sebenarnya subconscious, bawah sadar. Nah, dia itu sudah terbiasa bahwa perbuatan kakeknya dianggap oke, nggak salah. Padahal kalau menurut Tuhan itu adalah salah, dosa. Ini yang kadang-kadang Bapak Ibu tidak sadari hal itu, ya. Sehingga waktu dia mau menerima Kristus terjadi konflik karena belum dibereskan yang di bawah subconscious itu.
Ya, kita bikin sadar, oh ya dulu waktu kecil gini, oke. Sekarang bagaimana kamu sadari, kamu tolak, kamu sangkal itu bahwa itu adalah bukan dari Tuhan dan aku mau menolak itu. Dan doakan kakek kamu, saya bilang. Kakek kamu kan juga tidak tahu, dia itu kan mau mencari keselamatan tapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Betul nggak? Betul nggak? Orang kayak kita mungkin orang Chinese ya, saya dulunya Konghucu, nggak ngerti, saya tepekong, mikul tepekong segala macam, nggak ngerti. Tapi setelah ngerti ya sangka, kita pindah ya. Memang orang tua juga sih nggak ngerti kan, ya kita doakan. Itulah pentingnya doa ke arwah. Ya, kita yang percaya kita mendoakan orang tua, ampuni dia selama hidupnya, dia nggak ngerti. Dan biarlah semua kuasa itu diambil dalam nama Yesus. Betul. Saat itu dia sadarkan hal itu, kita doakan. Waktu kita doakan ya pelan-pelan, belum apa-apa dia sudah mau manifestasi. Tapi saya membawa dia dalam keadaan sadar dan tidak sadar ya. Sebab kalau bisa sadar ya, artinya mau trans gitu ya. Terus sadar. Ketika dia mau minta ampun, Yesus ampuni kakek, itu juga susah. Tapi berhasil satu. Ketika minta Yesus tolong arwahnya terima dalam cahaya wajahmu. Artinya biarin si iblis yang tadi megang perjanjian, itu kan pasti ada perjanjian dengan iblis, betul nggak? Nah itu dilepaskan, minta Yesus lepaskan melalui pengampunan aku dulu, kemudian aku minta Yesus mengampuni yang sudah meninggal dulu, karena dia nggak tahu, ya. Begitu itu pun susah, begitu sudah selesai baru kita doakan pelepasan. Begitu pelepasan sangat mudah. Kalau sudah selesai itu pelepasannya ya hancurkan segala perjanjian dan segala kuasa-kuasa ini tidak boleh masuk di dalam ini dan tidak boleh teruskan pada turunannya. Resting lama. Setelah itu, waduh, saya enak hidup bebas segala. Puji Tuhan. Seminggu kemudian saya telepon, terima kasih. Kenapa terima kasih? Saya diterima di Astra sebagai ini. Puji Tuhan. Baru 1 minggu. Ya, itu terbuka. Janji-janji berkat ini terbuka. Ini kenyataan. Ini saya cerita adalah suatu kesaksian ya. Bukan dia aja, banyak berapa hal, banyak orang-orang yang orang Chinese juga yang dulu ikut lautung gitu ya. Itu juga turunannya itu ada subconscious yang harus dibereskan, bawah sadar ya. Itu harus dibereskan. Makanya bagi tim, bagi apapun juga dituntut kekudusan. Ingat flashback gitu ya. Mungkin jangan-jangan dulu ada sesuatu. Ini November ini kan ada doa arwah ya. Persembahkan. Amin. Ya, selesai itu pewartaan saya malam ini. Semoga itu bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Terima kasih. Mungkin ada doa. Oke. Kita mau kita dipanggil singer WL untuk maju. Ini kita doakan secara asal aja ya. Ini doa-doa ini siapa? Jadi mungkin siapa angkat tangan? 7 doa yang 7 doa siapa disebutkan. musikan? 7 doa. Bapak Ibu percaya dalam nama Yesus. Seperti tadi iman Abraham ya, dengan taat aku mau percaya. Ya, Bapak Ibu jangan lihat saya, jangan lihat WL, lihat Tuhan Yesus. Yesus yang mati di kayu salib dan dia bangkit, dan Roh Kudus, dia turunkan Roh Kudus. Sekarang ada di ruangan ini, ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Anda dengan penuh iman dan penuh pengharapan mohon saat ini melihat doa-doa ini. Ini adalah wujud tertulis, tapi yang penting adalah ada yang di hati Bapak Ibu sekalian. Kita mau sampai kepada Bapak. Ya, kita mau hening sejenak saat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk kebutuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi seberi doa kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami undang berdiri. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan suara, dengan musik saja. Dengan penuh iman saja. Bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Dia sedang bekerja pada hati kita saat ini. Dan Roh Allah ya dan amin. Dia akan tahu apa isi hatimu saat ini. Apa yang kau tuliskan di saat ini, itu dari hatimu. Nyatakan sekarang dengan kuasa Roh Kudus. Nyatakan secara pribadi pada Yesus. Apa yang kau inginkan saat ini. Nyatakan saat ini. Keinginanmu saat ini. Dengan iman percayamu saat ini. Katakan pada Yesus, aku mau taat Tuhan. Seperti Bapak kami Abraham Tuhan. Aku mau setia Tuhan. Aku mau terus tinggal di dalam Kanaan yang kau berikan padaku saat ini Tuhan. Inilah kerinduanku Tuhan. Lihatlah Tuhan hati anak-anakmu saat ini. Apapun yang Dia tulis di sini Tuhan, biarlah Engkau melihat isi hati mereka yang menulis, anak-anakmu yang menulis saat ini juga Tuhan. Periksa pikiran hati mereka saat ini. Kiranya Kau memindahkan apa yang mereka
inginkan saat ini di dalam nama Yesus. Shikarana bayarana terus berdoa, terus nyatakan dengan bahasamu. Doa seorang ibu yang saat ini mengalami kesulitan dalam hidupnya. Saat ini percayalah ibu saat ini, dan Tuhan akan menolong engkau saat ini. Dia perlu bantuan saat ini, tapi Tuhan akan menolong engkau saat ini. Shikarana bayarana shikarana. Yirana shikarana. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukur. Syukur. 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 Terima. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Agus untuk pelayanan malam hari ini. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan memberi persembahan terbaik buat Tuhan. Kita percaya hidup kita ini ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
pemberiannya. Tuhan memberkati. Kita dengar beberapa pengumuman. Sis Yuli, silakan. Shalom semuanya. Boleh kasih tahu ke kiri dan ke kanan. Coba tanya, hari ini dapat apa firmannya? Ya coba tanya, hari ini dapat apa firmannya? Kita bersyukur ya, Pak Agus Hartanto itu karena begitu cintanya untuk membagikan kasih Allah, dia ingin menggambarkan kepada kita bahwa dari dulu sampai sekarang dan selamanya Tuhan itu yang mau kasih ke kita adalah berkat, berkat, dan berkat. Toel kiri dan kanan, Tuhan berkatin lu. Ya, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan memberkati kamu. Nggak berasa ini udah bulan 10. 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Tanya lagi ke kiri dan ke kanan, bisa lewatin nggak tahun 2023? Iya. Coba kalau ada yang belum ditanya, nengok ke kiri, ke kanan, kalau nggak ke depan sama ke belakang. Ya, 2 bulan lagi Tuhan Yesus memberikan rema kepada kita lewat Bapak Agus Hartanto bahwa apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kasih tahu lagi, besok datang lagi ke PD, dengerin firman, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang setuju sama saya angkat tangan, kita kasih sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Pak Agus untuk firmannya, walaupun waktunya itu begitu banyak ya. Harusnya kita ada sesi pengajaran 2 jam bersama Pak Agus. Jadi bener-bener kena banget, nggak terburu-buru, karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Tuhan itu hanya mau memberikan kepada kita semua adalah berkat, berkat, dan berkat. Amin. Kita diundang kembali untuk hadir pada hari Senin yang akan datang, yaitu Bunda Sang Penolong. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Ibu Patricia Hasni, dan kita akan menutup bulan Oktober ini dengan bersama berdoa bersama dengan Bunda Maria. Jangan takut dan jangan khawatir melewati bulan November, bulan Desember. Hari-hari ini memang begitu jahat, betul ya Pak Agus ya? Ketika perekonomian nggak tahu gimana, ketika cuaca makin lama makin panas sampai katanya bisa mendidih seperti itu. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti ada penyertaan Tuhan. Amin. Kasih tos kiri dan kanan. Semangat, ya semangat. Dan setelah itu ada Kombas. Kombas itu apa? Kombas adalah melatih kita untuk selalu berdoa dan membaca Alkitab. Siapa di sini yang udah ngikutin Aba? Ayo baca Alkitab, angkat tangan. Ya, bagi yang belum ngikutin bisa minta nomor handphonenya ke Ibu Ursula, nomor 0858 8556 6077. Bu, saya mau ngikut Aba. Apa sih itu Aba? Ayo baca Alkitab. Karena Pak Agus tadi udah bilang, kalau nggak baca Alkitab nggak akan dapat kekuatan. Mau dapat dari kekuatan dari mana kalau nggak tahu firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Toel kiri dan kanan tanya, udah ikut Aba belum? Nengok kiri kanan, udah ikut Aba belum? Ibu Ursula, Ibu Ula, saya minta bangkit berdiri. Mana Ibu Ula? Ya, coba nengok ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Nah, nanti waktu keluar bisa ngeliat Ibu Ula ya, dan minta nomor handphonenya untuk dicatat bergabung dengan Aba. Dan biarlah kita melewati bulan November dan Desember, kita menjadi umat yang berkemenangan. Amin. Lalu setelah itu ada apa lagi ya? Ada apa lagi sis? Udah? Oh ya, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan dukungan untuk pelayanan dari PDKK, dapat memberikan sumbangan kasihnya di nomor 24100588084 atas nama Julia Budianto. Sebesar apapun atau sekecil apapun, asalkan itu diberikan dengan hati yang tulus, biarlah itu berguna bagi pekerjaan di kebun anggurnya Tuhan. Amin. Lalu saya juga menghimbau kepada kantong merah dan kantong biru yang tadi sudah dibagikan. Untuk apa sih 2 kantong itu? Kantong merah itu adalah untuk persembahan untuk PDKK, dan kantong biru itu adalah untuk rumah doa di Papua, di mana Pastor John Gunai sebagai pemerakasanya. Sehingga Bapak Ibu yang tergerak hati, nanti sampai bulan Desember kita akan mengedarkan 2 kantong ini, dan sebagai persembahan dari Persekutuan Doa Bunda Hati Kudus untuk rumah doa di Papua.
Lalu untuk wujud doa, selain tadi wujud doa yang sudah dimasukkan tiap hari Senin, itu nanti akan setelah didoakan tadi bersama-sama akan dibakar di ruang doa Goa Maria. Dan kalau Anda mau menitipkan lagi untuk wujud doa khusus, nanti kita akan membawa doanya itu pada saat kita briefing di setiap hari Rabu. Dapat WA ke nomor 089601111397 seperti itu. Dan terakhir, adakah yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini? Berdiri di tempat aja, boleh? Kita mau melihat wajah baru yang Tuhan tambahkan. Nggak ada ya, semuanya wajah-wajah lama. Yang sebelah kanan saya, oh iya betul, Pak Agus dan Ibu, silakan berdiri Bu. Oke, thank you buat kehadirannya. Saya melihat di sana ada baru pertama atau kedua. Nah, nanti ada voucher itu bisa ditukarkan dengan souvenir cantik yang akan terus mengingatkan Bapak Ibu kepada persekutuan doa hari Senin setiap jam 7 setiap hari Senin di Gereja Bunda Hati Kudus. Kemudian bagi umat yang ingin menulis wujud doa setiap hari Senin dapat meminta formnya pada saat Anda masuk ke dalam gereja. Asyir itu akan senantiasa memegang form kosong dan bolpen, dapat mengisinya dan lalu memasukkannya ke kotak ini. Dan kotak ini tuh nggak kita baca, tetapi nanti seperti tadi kita doakan bersama-sama. Dan setelah itu wujud doa itu akan kita bakar. Biarlah setiap doa-doa kita itu dikabulkan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Kemudian bagi wujud doa yang sudah, bagi yang tergerak hati ingin berpartisipasi membagi berkat dalam konsumsi, misalnya ada yang mengucap syukur dengan ulang tahun atau terkabulnya doa atau mau bersyukur dalam segala apapun, Anda dapat menghubungi tim konsumsi dan memberitahukannya paling telat hari Jumat. Jadi konsumsi yang setiap kali Bapak Ibu terima setelah keluar dari persekutuan doa ini, dari gereja ini, adalah dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pengumuman dari saya. Silakan Sis Lili. Terima kasih Sis Yuli. Sebelum kita menutup, boleh saya minta tolong Pak Agus untuk doa penutup? Baik, kita mau hening sejenak, kita mau bersyukur pada Tuhan yang telah hadir, telah menjamah pikiran hati kita pada malam hari ini. Kita beri tanda kemenangan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami tak hentinya mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh indah dalam hidupku Tuhan. Apa yang Kau janjikan pada kami semua indah, terutama bahwa kami boleh menikmati kerajaan-Mu Tuhan, baik di bumi maupun di surga Tuhan, dengan Engkau sebagai Rajanya Tuhan. Kami boleh menikmati hidup kekal yang Kau janjikan Tuhan, hidup damai di bumi saat ini Tuhan. Biarlah Kau selalu berkati kami Tuhan dengan damai-Mu, dengan kesejahteraan-Mu saat ini Tuhan. Bahwa ada anak-anak-Mu saat ini hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Kau mendengarkan semua apa yang mereka inginkan Tuhan. Bikinlah mereka Tuhan, dampingi mereka Tuhan. Sertailah mereka Tuhan, supaya mereka lebih dekat pada Engkau Tuhan. Lebih memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Inilah Tuhan doa dan pengharapan kami Tuhan. Biarlah saat ini kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang boleh kami terima saat ini boleh kami bagikan pada setiap orang yang kita jumpai, pada keluarga kami Tuhan. Mau mewartakan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Engkau adalah Allah yang sungguh peduli akan kita Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Inilah Tuhan doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih Pak Agus, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup pertemuan malam hari ini. Kasih setia Tuhan pada kita. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, sempurna Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sampai ketemu lagi di depan. Thank you, Bro Edo. God bless you. Kasih setiamu